Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik FC. Di video kali ini, kita akan analisis Toni Kroos. Kehadiran pemain macam Kroos di sepak bola Jerman mulanya dianggap sebelah mata. Fokus penonton kala itu lebih banyak di kotak penalti, bagaimana menyerang dan bagaimana bertahan. Kroos adalah pemain tengah yang posisinya jauh dari kotak penalti lawan. Ia pun lebih banyak mengatur tempo di belakang, gak buru-buru memainkan bola ke depan, mengontrol penguasaan, sebuah gaya main yang kurang populer bagi Jerman kala itu. Sampai Pep Guardiola datang ke Bayern dan mengubah paradigma soal possession di Jerman. Kroos pun jadi salah satu pemain yang menghargai jasa pelatih tersebut, meski hanya bermain sebentar untuknya. Di Real Madrid, ia pun jadi pemain kunci di lini tengah. Sosoknya sudah bisa disejajarkan dengan legenda Los Blancos. Meski di 2 musim ini, ia harus bergelut dengan proyek regenerasi Madrid yang mulai dijalankan. Hal ini bisa dilihat dari minimnya catatan bermain pada awal musim kemarin. Pesepak bola yang sudah 9 tahun bermain untuk El Real kalah bersaing dengan juniornya. Ancelotti lebih memilih Camavinga dan Valverde untuk mengisi pos gelandang, sementara Kroos biasanya akan dimasukkan pada babak kedua. Tetapi di musim ini, dalam beberapa pertandingan terakhir, pemain bernomor punggung 8 tersebut kembali masuk starting line up dan ia hampir selalu bermain full 90 menit. Dari 6 pertandingan terakhir tersebut, Kroos berhasil menciptakan 3 assist. Salah satu senjata mematikan yang dimiliki pemain berkebangsaan Jerman tersebut adalah akurasi passing dan shootingnya. Kelebihannya ini bisa kita lihat ketika mengeksekusi umpan-umpan pendek ataupun jauh dalam pertandingan. Selain itu, ketika timnya mendapat kesempatan bola mati, Kroos bisa menjadi pilihan yang tepat untuk maksimalkan momen tersebut. Lantas bagaimana gaya main dan aspek apa saja yang dimiliki oleh Toni Kroos? Let's go, kita bahas sama-sama. Dalam beberapa musim terakhir, Kroos sering dipasang pada pos gelandang kiri, sehingga ia cenderung berada di sekitar area kiri dan tengah. Pada musim ini, ada sedikit perbedaan soal posisi bermainnya dari musim-musim sebelumnya. Jika kita membandingkan season heatmap musim ini dan musim kemarin, akan terlihat letak perbedaannya, di mana warna merah pada area tengah dan half space kanan sedikit berkurang, sementara di area kiri, warna merahnya terlihat sedikit lebih pekat. Itu berarti Kroos sering berada di sisi kiri daripada di tengah, meski posisi bermainnya sebagai seorang gelandang. Hal ini gak lepas dari perubahan taktik dan formasi yang dilakukan oleh Carlo Ancelotti. Jika pada musim kemarin Real Madrid sering bermain dengan formasi 4-3-3, maka di musim ini mereka sering bermain menggunakan formasi 4-3-1-2 atau 4-4-2 diamond. Dalam banyak momen, 1 atau 2 gelandang tergantung situasinya akan melebar mengisi area half space, sementara kedua fullback didorong lebih ke depan layaknya seorang winger. Ini yang membuat Toni Kroos sering berada di area kiri karena harus cover ruang kosong yang ditinggal oleh fullback kiri. Pada laga versus Union Berlin, ia baru dimasukkan pada babak kedua dan Kroos diplot sebagai deep playmaker. Masuknya pemain Rusia 33 tahun ini membuat Madrid lebih punya kontrol dalam possession. Salah satu aspek yang unggul dalam diri Kroos adalah passingnya. Ia memiliki kualitas passing yang sangat baik di jarak dekat maupun jarak jauh. Bagusnya kemampuan tersebut membuat Kroos nggak pernah menguasai bola dalam jangka waktu yang lama. Setelah menerima bola, ia hanya lakukan 2 atau 3 sentuhan, kemudian berikan bola ke pemain lain. Lewat radar chart ini, bisa kita lihat betapa tingginya nilai passing Toni Kroos. Bahkan passing yang dilakukan, akurasi serta progresifnya berada di persentil 99. Ini artinya ia berada di ranking paling tinggi di antara gelandang pada 5 liga top Eropa. Sementara untuk nilai dribble nggak begitu istimewa, yang hanya berada di angka 53. Maka nggak heran jika kita jarang melihat Kroos melakukan dribble dalam sebuah pertandingan. Begitupun sebaliknya, kita akan sering melihat kecenderungan Kroos melakukan passing, baik yang memiliki resiko rendah atau resiko tinggi. Lewat passing-passing inilah, ia menjadi metronom atau pengatur tempo ketika tim menguasai bola.
Untuk long pass atau umpan jarak jauh juga memiliki akurasi yang tinggi. Umpan-umpan yang ia lepaskan selalu akurat dan tepat sasaran sehingga memudahkan rekannya untuk mengontrol bola. Toni Kroos sering mengeluarkan kemampuan passingnya ketika ingin merubah serangan atau switch play. Saat pemain lawan berada di salah satu sisi lapangan, maka Kroos akan melakukan long pass ke sisi berlawanan yang relatif kosong. Ini berguna untuk menyerang di sisi yang nggak banyak pemain atau sekadar menggeser blok press lawan. Selain itu, long pass-nya juga bisa digunakan ketika timnya mendapat kesempatan serangan balik. Kemampuannya tersebut bisa menjadi senjata mematikan dalam melakukan serangan cepat. Ketika pertahanan lawan unbalance, ia bisa segera kirim bola ke pemain depan yang sudah bersiap untuk lancarkan serangan, seperti yang terjadi dalam klip ini. Jadi, meski Kroos terkesan lambat, ia mampu mengubah tempo permainan jadi cepat lewat umpannya. Ketenangan juga menjadi aspek yang unggul dalam diri Toni Kroos. Di suatu wawancara, ia sangat mensyukuri dirinya diberi kemampuan untuk nggak nervous atau panik. Ketika menguasai bola, pesepak bola yang sudah berusia 33 tahun tersebut memiliki rasa tenang yang cukup tinggi, sehingga nggak mudah terpengaruh oleh pressing yang dilakukan oleh lawan. Rasa tenang tersebut cukup berguna untuk bisa lepas dari tekanan. Misalnya dalam momen ini, Kroos terlihat dipressing oleh dua pemain sekaligus. Tetapi, hal tersebut nggak membuat dirinya gentar. Bahkan, Kroos berani melakukan umpan di antara kedua pemain lawan. Dalam jalannya pertandingan, Toni Kroos menjadi gelandang yang posisinya paling rendah. Ia lebih sering stay di tengah, sementara tiga gelandang lainnya naik untuk membantu penyerangan. Nampak Ancelotti ingin menjadikan Toni Kroos sebagai penyeimbang di lini tengah. Kemampuan long pass yang sangat baik serta pandangan yang luas menjadi modal dirinya dalam mengatur serangan. Ia bisa menemukan rekannya yang posisinya jauh sekaligus bisa membagi bola dari posisi nomor 6, layaknya seorang di playmaker. Sebenarnya ada juga Luka Modric yang memiliki kemampuan passing bagus. Tetapi jika dibandingkan Kroos secara fisik dan defense, pemain asal Jerman ini sedikit lebih unggul. Maka dialah yang ditugaskan sebagai penyeimbang. Selain itu, faktor utamanya, Luka Modric juga memiliki aspek attacking yang lebih baik dibanding partnernya tersebut. Dalam beberapa momen, terlihat Kroos berhasil menggagalkan serangan lawan lewat tackle-tackle yang ia lakukan. Hal ini membuktikan kalau ia sebenarnya punya kemampuan defense yang cukup oke. Kelemahannya adalah ia nggak mampu mengcover area yang luas jika dibandingkan dengan Camavinga, Valverde, ataupun Tchouaméni. Kecepatan atau speed merupakan salah satu aspek yang jadi kekurangan Kroos. Hal ini biasa terlihat ketika tim lawan sedang melakukan serangan balik. Ia di banyak momen kesulitan untuk mengejar lawan yang melakukan dribble. Selain itu, ketika situasi 50-50, kurangnya akselerasi yang dimiliki oleh Kroos akan terlihat dalam fase ini. Mantan pemain Bayern tersebut biasanya kalah dalam situasi duel sehingga pemain lawan bisa menjangkau bola terlebih dahulu. Aspek defense yang nggak begitu tinggi membuat tim lawan bisa mengekspos area tengah, terutama saat counter attack. Sebab dalam beberapa kesempatan, tackle-tackle yang ia lakukan nggak begitu ampuh lantaran timingnya yang kurang tepat. Salah satu contohnya ada di klip ini. Ketika tim lawan melakukan serangan balik, terlihat Kroos bersiap untuk menghalaunya. Tetapi karena cara bertanya yang terkesan menunggu, pemain tersebut bisa melewatinya dengan mudah. Beberapa aspek tersebut yang jadi pertimbangan Don Carlo untuk membuat timnya stabil. Dan mungkin karena alasan tersebutlah yang membuat Toni Kroos sempat dicadangkan dalam beberapa pertandingan di awal musim. Namun, skill setnya yang sulit tergantikan membuatnya masih sangat berguna di momen-momen tertentu. Mari kita tunggu bagaimana penampilan Toni Kroos bersama Real Madrid musim ini. Apakah ia bisa membawa timnya kembali meraih gelar juara La Liga dan Liga Champions akhir musim nanti?